episode kali ini kita akan membahas hal yang lebih seru. Hal yang berlawanan dari kami bahas di episode sebelumnya. Kami akan membahas berbagai perilaku negatif para remaja. Dari hasil riset, bahkan juga pengalaman pribadi kami dan juga teman-teman anggota kami yang lainnya. Jadi inilah episode kedua kami yang akan menutup semuanya. Selamat menyaksikan. Belajar lagi yang boleh yang nggak boleh. Kuliah awal belajar lagi yang boleh dan tidak boleh gitu. Jadi boleh dan tidak boleh itu dasarnya apa, Miss? Misalnya dasarnya adalah ya nilai-nilai Kristiani yang tadi kita bahas di awal, yang kita pelajari dari kecil itu yang diajari sama orang. Pertama kita harus tahu dulu nih, perilaku negatif remaja itu mencakup lingkup apa saja sih? Perilaku negatif itu mencakup pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, perkelahian, vandalisme, dan pelanggaran hukum lainnya. Dampak negatif dari kenakalan remaja ini sangatlah serius, baik bagi individu remaja itu sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Tapi, kenapa sih remaja saat ini bisa jatuh ke dalam perilaku yang negatif? Dan apa kita harus menyadari bahwa kita harus sudah melakukan kesalahan itu? Coba deh perhatiin contoh berita ini. Nah, dari situ kita dapat melihat bahwa remaja pada saat ini sudah banyak yang terjerumus ke dalam perilaku yang menuju hal-hal negatif. Sampai-sampai mereka sendiri tidak sadar bahwa mereka tuh udah jatuh ke dalam semuanya. Mengapa bisa seperti itu? Karena sebagian besar remaja tuh sudah terpengaruh dengan teman sebayanya. Mungkin dari kita sendiri pernah mengalami hal tersebut. Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua juga merupakan salah satu faktor kita bisa jatuh ke dalam perilaku negatif tersebut. Karena gak ada batasan dari orang tua serta kurangnya komunikasi yang efektif. Dan itu semua bisa membuat remaja bebas melakukan hal apapun. Namun, apapun itu perilakunya, kita juga harus sadar dengan itu semua sebelum lebih jauh melakukan perilaku negatif tersebut. Tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang pengawasan orang tua. Memangnya apa efek kurang pengawasan orang tua serta keluarga dalam mempengaruhi kehidupan remaja? Lihatlah salah satu artikel berita ini. Apakah kamu sudah menemukan efek dan kurangnya kehadiran orang tua? Walau gereja juga berperan penting dalam membentuk karakter seseorang, tapi sebenarnya keluarga lah yang lebih dulu membentuk mereka. Singkatnya, efek kurangnya kehadiran orang tua dan anak bisa saja kecanduan pornografi, kebiasaan bermain game sehingga larut malam, serta moral dan perilaku anak menjadi berkualitas rendah. Anak-anak remaja ini kan pasti faktor eksternalnya dari apa sih? Ruang lingkup sosial kan, lingkungan, pergaulan sama teman, sosial media ya kan. Kita nggak bisa nge-filter bahwa semua sosial media tuh harus yang positif semua, nggak bisa kan? Pasti ada negatifnya. Namun, selain faktor orang tua atau keluarga, masih ada banyak faktor yang lain yang membentuk perilaku negatif pada remaja, yaitu sekolah, pergaulan lingkungan, dan lainnya, yang biasanya didasari ketidakharmonisan dalam keluarga. Ya, dampak dari perilaku buruk ini apa sih? Apakah firman Tuhan bisa membangun dan membuat kita mengalami perubahan? Jawabannya adalah bisa, dikarenakan Alkitab mengajar kita kebenaran dan dapat memperbaiki kesalahan kita. Hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan dapat mengajar kita untuk melakukan proses perubahan agar kita dapat mengubah pola pikir kita dengan kehendak Tuhan, membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk mendidik orang dalam kebenaran. Teman-teman, coba baca ayat ini, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lalu ada Timotius 2 ayat 16, segala tulisan yang diilhami Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dari sini kita belajar kalau perilaku buruk ini mempunyai banyak dampak, seperti dapat menyebabkan ketidaknyamanan, ketegangan, dan gangguan sosial di lingkungan sekitar. Tapi firman Tuhan juga berdampak bagi kita. Firman Tuhan mengajari kita kalau kita sendiri. Dan karena itu kita perlu berubah sesuai dengan firman. Karena berubah itu tidak akan terlalu sulit kalau kita punya komitmen. Nah,
Mungkin banyak teman-teman yang takut atau gelisah, terus mikir, apa sih cara yang harus kita lakukan supaya kita bisa ngelewatin fase saat kita terpuruk tanpa kita pernah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Dan apakah kita masih layak di hadapan Dia? Jawabannya sederhana kok. Saat kita terpuruk, sekedar datang untuk beribadah di gereja aja kita pasti udah susah. Tapi coba baca ayat ini. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Di sini kita belajar kalau kamu cukup berdoa dengan kesungguhan dan ketenangan hati, kamu bakal ngerasa aneh mungkin atau juga ngerasa gak nyaman. Tapi anggap aja kamu itu lagi ngobrol sama seseorang, teman kamu yang deket banget sama kamu. Karena Tuhan pasti paham semua bahasa cara kamu menyampaikannya. Dan apakah kamu masih layak di hadapan Dia? Jawabannya jelas, kamu masih sangat layak. Satu hal yang perlu kamu tahu, Tuhan itu nggak nyari mereka yang udah ngelupain Tuhan karena hidupnya sempurna banget. Tapi Tuhan nyari kalian dan kita semua yang hidupnya sudah hancur terpuruk dan perlu pertolongannya untuk Tuhan baharui. Tuhan mengalahkan hal semengerikan maut atau kematian buat kita doang. Dan artinya kita juga bisa mengalahkan kehidupan kita yang lama karena Tuhan udah hadir bareng-bareng sama kita. Dan sebagai kesimpulan untuk menutup video ini, saya akan menutupnya dengan pertanyaan terakhir, yaitu seberapa darurat kita sebagai remaja harus sadar dan keluar dari lingkungan negatif. Ya, kita sebagai remaja sangat penting untuk sadar akan hal-hal negatif, terutama kita harus keluar dari lingkungan sekitar kita yang negatif. Lalu karena dengan itulah kita dapat merasakan dan merubah hidup kita untuk menjadi lebih baik. Coba kita lihat salah satu berita ini. Jadi berita ini mengisahkan di mana manusia server yang berhasil keluar dari pergaulannya yang negatif, dan dia bergabung dengan komunitas Kristen yang dimana karena itulah dia merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Sama hal seperti kita berhasil keluar dari zona nyaman untuk kembali padanya. Oke, inilah akhir dari pembahasan kami. Terima kasih. Harus sadar dulu bahwa diri kita sendiri harus punya prinsip dulu. Prinsipnya apa? Prinsip-prinsip dengan poin-poin nilai-nilai Kristiani itu. Karena kalau dari internal, dari dalam diri itu kita punya kesadaran nih sebagai orang remaja, kita sadar kalau kita adalah umat Kristiani, kita sadar bahwa kita hidup ini tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita sadar kita hidup untuk Tuhan. Kita kan pasti punya prinsip yang mendasari itu. Prinsip yang mendasari itu apa? Prinsipnya adalah ya dasar-dasar nilai-nilai Kristiani itu. Kalau kita sudah punya pedoman itu dari diri kita sendiri, baru kita masuk ke faktor eksternal.